Ya, ya. Iya, nanti judulnya mengenal Kitab Al-Hakim. Kami dari Al-Hik Perompat. Saya April. Al-Hikam, bukan Al-Hakim. Oh, sebentar. Oh, nggih. Al-Hikam nggih. Mohon maaf. Hmm. Ya, jangan ditutup ya Ustadz ya. Langsung Nggih, nanti di udara nggih. 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 Saat pertama ku mengenalmu. Dan yang sampai saya kepada Perompat RRI Surabaya, Perompat Suara Budaya Surabaya. Perompat Selama Budaya Walau Pulau Luru sampai Surabaya. Barang Aprilia Putri, saya pagi sampai sore modal kajian ya. Kajian ini bersama Ustaz Ali Mahfuz Al-Burhani ya. Bahasanya mengenal Kitab Al-Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, pagi hari ini bahasanya tentang mengenal Kitab Al-Hikam. Monggo terlebih dahulu Mukadimah dan nanti tanya jawab. Pendengar monggo nanti bisa bergabung ke 089602 111968. Monggo Ustaz. Dimulai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sakdaning para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak ketinggalan host kita Pak Bu April yang kami hormati, dan seluruh pendengar radio RRI di mana saja berada selalu dalam lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pagi ini marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan aktivitas kita semuanya bisa menjadikan sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Cak Daning di mana saja berada. Kali ini temanya adalah mengenal Kitab Hikam. Ya, ini asli nih judul ki rada jeru iki. Awak dhewe iki anu ngaji kitab ini terlalu jeru. Ini adalah kitab bahasan tasawuf. Jadi kitab ini adalah kitab bagi mereka, bisa dipelajari bagi mereka orang-orang yang menempuh jalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya dinamakan salik. Salik. Di dalam seorang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sebuah tuntunan. Perlu seorang guru untuk bimbingan kita kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang guru itu adalah dinamakan seorang mursyid atau seorang murabbi ruhina. Orang yang membimbing jiwa kita, mengarahkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak setiap ulama itu bisa menjadi seorang mursyid. Dan tidak semua ulama itu bisa menjadi seorang murabbi. Yaitu adalah ulama-ulama tertentu, mereka orang-orang yang ahli tasawuf, ahli thariq, orang-orang yang ahli thariqah. Mereka yang mampu membimbing, memaparkan, mengantarkan jiwa seorang murid atau jiwa seorang salik, jiwa seorang penempuh di jalan Allah sampai ke tataran yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan di sini
adalah membahas kitab Al-Hikam, mengenal kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam sendiri ini adalah sebuah kitab yang mana banyak sebagai pedoman dan dipelajari oleh mereka orang-orang yang pelaku ahlu tasawuf. Yang mana kitab ini sering pembahasannya membahas tentang hati, rasa manusia di dalam beribadah. Ini saya cuplik sedikit aja. Sekilas dari kitab Al-Hikam, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nazmi ala ma fa'altahu min wujudiz zalal. Di antara tanda matinya hati ialah tidak ada rasa sedih atas hilangnya kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak adanya penyesalan atas perbuatan lalai dan maksiat yang telah Anda lakukan. Jadi di sini di antara cuplikan kitab Al-Hikam, kita kan judulnya kan mengenal kitab Al-Hikam. Ada kalimat semacam itu min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda hati yang mati. Mati rasa, mati hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hilangnya sebuah kesempatan yang mana kesempatan untuk taat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penyesalan sama sekali atas perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Zaman sekarang itu kan banyak orang yang melakukan perbuatan salah, tapi kesalahan itu seolah-olah menjadikan sebuah kebenaran. Dan kesalahan itu bisa dijadikan idola. Orang melakukan kesalahan, zaman sekarang banyak yang senang dan bangga terhadap kesalahan yang telah ia perbuat. Nah, orang semacam ini adalah termasuk salah satu daripada tanda bahwa hatinya itu adalah hati yang mati. Dan tidak ada rasa sedikit pun menyesal atau rasa sedih tatkala dia tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wayahe salat, gak gelem salat, wayahe ibadah, gak tahu ibadah, dia tenang-tenang saja. Dan itu adalah dianggap sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan semacam itu kalau nggak segera diatasi, akhirnya lama-lama menimbulkan penyakit hati yang semakin keras. Dan itu adalah sulit untuk diobati. Makanya itu adalah termasuk tanda-tanda kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati semacam itu, hati yang gelap, itu perlu sebuah inabah. Inabah itu adalah kembali atau keluar. Maksud kami ulang, inabah itu adalah keluar dari kegelapan dan kesamaran. Kita sering di dalam melangkah, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan kita mengalami sebuah kegelapan atau kesamaran, apa yang menjadi tujuan kita. Jadi ikhrajul qalbi min dhulumatis syubhat. Kita mengeluarkan hati dari kegelapan dan kesamaran. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca sholawat, perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar hati ini bisa keluar dari kegelapan dan kesamaran. Ini sebagai pengenalan yang pertama sedikit saja. Misalnya ini kalau diterangkan semuanya nggak selesai-selesai ini. Di antaranya satu adalah apa? Min alamatul i'timad alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya roja, kurangnya rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi alam yang fana. Banyak orang yang melakukan amal perbuatan, tapi dia hanya bersandar kepada amal yang telah ia perbuat. Pokoknya yang penting aku wis nglakoni ibadah. Pokoknya wis tak lakoni.
tapi dia tidak berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengandalkan amal kebaikan. Dia hanya mengandalkan perbuatan yang telah ia perbuat. Timbulnya di dalam jiwa manusia semacam ini adalah kesombongan. Seolah-olah apa yang telah ia perbuat itu adalah hasil daripada jerih payahnya sendiri. Seolah-olah yang telah ia perbuat itu adalah sebuah kemampuannya sendiri. Padahal ingat, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan amal soleh, melakukan ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tidak lepas daripada taufik, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melakukan amal kebaikan, tapi amal kebaikan itu merasa kita sendiri yang melakukan tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat apa yang telah kita perbuat itu adalah hakikatnya semua mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus berharap, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Belas kasihannya Allah itu sangat besar daripada apa yang telah kita perbuat. Gara-gara rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bisa menggapai kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sulit untuk menggapai cita-cita. Sekarang nuksanur roja inda wujudi zalal. Az-zalal di sini adalah segala wujud yang akan hancur sebagai alam yang fana. Ini adalah zalal. Ini menunjukkan adalah seorang yang masih hidup di dunia, terikat dengan alam dan terikat dengan hawa nafsu dan syahwat. Itu semua adalah wujud zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek cak daneng, nek cara wong Jawa, wong urip iku masih urip nang donya, nggih. Yang masih urip nang donya kados kula kalih panjenengan niki, ini yang terikat dengan hawa nafsu, yang terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia, yaitu adalah manusiawi. Tetapi wong mukmin sing kuat imane iku segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sebagai pijakan. Sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wong-wong sing kaya ngene iki napa? Kalau mampu mewujudkan hal semacam ini, insya Allah akan selalu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Kita ini selalu butuh ya Allah. Tapi orang ini tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Itu adalah salah. Karena apa? Setiap orang pasti butuh terhadap Allah. Itu namanya al-fakir. Al-fakir. Makanya Cak Daneng mungkin sering kita mendengar ada alim ulama, ada seorang kiai besar, ulama besar, sebutannya apa? Al-fakir. Al-fakir itu bukan kok wong sing melarat, tapi wong sing banget butuhi terhadap pertolongan Allah, butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Terus yang kedua, itu manusia, keinginannya manusia masih terbentur dengan keinginan syahwat atau nafsu belaka. Iradatuka tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid in khitatatu minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid, keinginanmu untuk
tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau dalam asbab. Merupakan syahwat yang samar dan halus, serta keinginanmu kepada asbab pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kesatuan dari himmah yang tinggi. Nah, ini bisa kita uraikan dalam bahasan kitab Al-Hikam ini. Beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam beberapa istilah sufi ulama tasawuf bisa dipelajari mendapatkan pemahaman yang utuh antara istilah-istilah tajrid, asbab, syahwat, dan himmah. Nah, tajrid itu menurut etimologi, menurut bahasa adalah sebuah penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek dunia dari jiwa, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Sedangkan asbab adalah menurut bahasa, asbab menurut bahasa itu bisa diartikan yang sedang status jiwa manusia yang sedang ditempatkan dalam dunia sebab akibat. Nah, dunia ini kan tempatnya sebab akibat. Manusia itu bisa menjadi sehat ya atas pertolongan Allah, tapi sebabnya mergo mangan, mergo ngombe obat. Itu kan sebab. Dan kita juga harus mengikuti sebab. Sekali-kali sayin sababa. Karena dunia itu adalah tempatnya sebab. Segala sesuatu ada sebabnya. Karena apa? Dunia sendiri itu adalah mahalul asbab wal wasail. Dunia itu adalah tempatnya sebab dan lantaran. Itu dunia. Jadi kita semuanya ini bisa menjadi orang baik. Karena satu, kita ngaji, kita belajar, kita tahu ilmunya. Ngerti, itu bener gak bener. Akhirnya dilakoni. Akhirnya jadi wong soleh. Itu adalah, semuanya adalah sebab. Karena kita juga punya tanggung jawab mengurus dunia. Bagaimana dunia ini bisa menjadi baik. Kalau kita semuanya tidak mau mengurusinya, kita hanya wis saenake dhewe nek sira wong Jawa, sakdaning itu namanya enggak ada harokah, enggak ada kegiatan, enggak ada gerakan. Sedangkan syahwat atau syahwat menurut bahasa adalah tatapan yang kuat, keinginan secara maknanya merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material atau dunia seperti harta, makanan, lawan jenis. Ini adalah syahwat. Hawa nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Ini syahwat. Jadi manusia itu di dalam jiwa, dalam diri manusia itu terbentuklah sebuah keinginan siji kepengin sugih. Nomor loro kepengin mangan sing enak. Nomor telu kepengin omahe akeh, mobil akeh. Ya itu manusiawi. Karena itu adalah keinginan daripada jiwa manusia. Tapi di sisi lain juga ada yang bentuknya seperti yang timbulnya di dalam jiwa manusia itu non-material. Non-material seperti sifat ego, kepingin menguasai orang lain, kepingin menjatuhkan orang lain demi sebuah jabatan, demi sebuah kedudukan, ingin menggapai segala sesuatu, akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya orang semacam ini yang menghalalkan segala cara ini adalah orang-orang yang mereka tidak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ditanya, disuruh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kamu punyalah sifat malu kepada Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ana nastahi.
saya sudah punya malu, wahai Rasulullah. Yang dimaksud malu itu bukan begitu. Akhirnya beliau mengatakan, nomor satu adalah ambillah yang apa yang ada pada kepala dan isinya. Nomor dua, apa yang ada dalam perut dan isinya. Nomor tiga, ingatlah kematian dan kehancuran. Ini kalau bisa melakukan tiga ini, faqad istahaqqal haya, maka benar-benar manusia itu punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini adalah termasuk kita semuanya disuruh memerangi syahwat. Karena apa? Pangkal apa yang kita makan, apa saja yang telah kita makan, itu hasil daripada pemikiran manusia. Bersih enggak bersih sing dipangan karo wong iku sumbere teko pikirane wong. Ya. Sadaning halal gak halal sing dipangan menungso iku asale teko nggone sumber pikirane menungso. Lah kok iso ngono apa? Siji, kepala dan isinya. Di dalam kepala itu ada yang namanya otak. Otak ini tempat berpikir. Nah, sumber daripada pikiran itu adalah kalbu, hati sanubari manusia. Jikalau kalbu atau hati sanubari yang paling dalam manusia itu punya keinginan syahwat dunia, yang mana syahwat duniawi ini tidak dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan material maupun non material, akhirnya timbulnya menghalalkan segala cara, kepengen kedudukan, jabatan, dengan segala cara menghalalkan segala cara. Nah, di situ pokoknya yang penting oleh duit, yang penting oleh jabatan, oleh kedudukan. Gak peduli konco, gak peduli dulur, sikat kabeh. Ini adalah sifat ego dan kesombongan manusia. Dan ini, andai kata sudah mendapatkan sebuah harta benda, maka harta benda yang dimakan itu adalah haram. Maka yang masuk di dalam perut adalah barang-barang yang haram. Makanya kata Rasulullah, pikirlah apa yang ada dalam perut dan isinya perut. Yang nomor tiga adalah ingatlah tentang kematian dan kehancuran. Manusia kalau ingat kematian dan kehancuran, maka manusia itu akan selalu waspada. Ya awak dhewe lho cak daneng ya eling kan wong nek mati dikubur asale nek donya dibangga-banggakno. Wonge ganteng, wonge ayu, bodine kulitnya kuning dan lain sebagainya. Tetapi di saat mati sudah terkubur di tanah, tinggal tulang belulang. Karek balunge tok, wis ajur kabeh. Itulah mari kita renungkan bahwa kehancuran diri kita nanti di saat kita mati ini adalah sebuah fakta di saat nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ono memangnya wong mati gak ajur awake ono, tapi orang-orang tertentu, enggak tidak semua orang. Makanya syahwat dunia, syahwat keinginan nafsu yang ingin menguasai dan sifat ego serta kesombongan diri ini adalah bisa menjadikan penghalang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seterusnya adalah himmah. Himmah ini merupakan lawan daripada syahwat. Karena apa? Dalam manusia melakukan perjalanan spiritual, punya keinginan, namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, sedangkan himmah, cita-cita, itu adalah keinginan yang tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia ini di dalam menghadapi kehidupan dunia berada di asbab dan kurun tertentu, manusia juga bisa berada dalam keadaan tasrid. Misalnya di dalam mencari nafkah, mengurus keluarga, memimpin negara. Bila seseorang sedang melakukan tempat dalam kondisi tasrid,
dia beruzlah. Uzlah tasrid iku ya uzlah. Wis cara basa wong Jawa biyen niku tapa lah, tapa. Tirakat, tapa ngrame. Dene ora kumpul wong langsung nanggone Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seorang dalam tasrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Yang penting untuk berserah diri dalam bersuluk atau bersalik menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa menggapai apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Niki kira-kira jam pinten niki, Za? Sekarang jam 5:39, Ustaz. Nggih. Monggo, kalau mau dilanjutkan enggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa ya. Sampai jam 6 nanti kita. Biar tuntas. Monggo, monggo. Nggih. Untuk yang nomor 3 itu adalah apa ini? Mengenal kitab, hikam. Kita ini hanya mengenal sekilas-sekilas saja. Karena ini butuh kajian yang panjang. Di antaranya di dalam kitab saya ini bawa kitabnya ini. Nah, kitabnya saya ini. Jadi di antaranya adalah Sawabikul Himam, La Takhrik Aswarul Akdar. Kekuatan himmah-himmah itu tidak akan mampu menggoyak tirai-tirai qadar. Jadi kekuatan himmah, kekuatan kemampuan yang kuat tidak akan mampu mengoyak tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kami singgung sedikit, himmah itu adalah sebuah tarikan ke atas keinginan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lawan daripada syahwat. Kalau syahwat adalah tujuannya kebanyakan untuk duniawi, sedangkan himmah itu adalah tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang kalau punya himmah yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, insya Allah kalau dibarengi dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah sandaran kita. Di satu saat Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Kita pernah mendengar mungkin kalimat semacam ini. At-tairu yatiru bijanahaihi wal insanu yatiru bihimmatihi. Burung itu terbang dengan kedua sayapnya, sedangkan manusia terbang dengan keinginannya atau cita-citanya. Manusia di alam dunia ini memang punya cita-cita, tapi cita-cita itu terkadang kandas di tengah jalan. Tidak sedikit orang yang punya cita-cita, keinginan, tapi cita-cita itu tidak berhasil. Itu kan banyak. Jadi semuanya itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus berusaha bagaimana untuk mewujudkan cita-cita. Karena di dalam manusia berjalan mengarungi kehidupan itu kalau tidak mau berusaha, cita-citanya kandas, akhirnya timbul stres. Kalau tidak ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan ya butuh sesuatu yang mana sesuatu itu menjadi tujuan kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang di saat kita ini tidak berhasil apa yang menjadi cita-cita kita, kadangkala malah saenake dhewe. Makanya di dalam Islam itu dituntut yang namanya ada sebuah istilah yang namanya taslim. Ya, taslim. Taslim itu adalah al-inqiyadu li amrillah wa tarkul i'tirad fi ma la yulaim.
berserah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghindarkan diri dari hal yang tidak setujui padanya. Contohnya ini, contoh nih, kalau cak daning awak dhewe iki di dalam sebuah bermasyarakat atau nonggone masjid gak cocok karo pengurus masjid, gak masalah, gak masalah. Wong menungso, tapi ojo sampai gak sholat no masjid. Kita tetap sholat ke masjid karena tujuan kita sholat adalah karena Allah, bukan karena takmir masjid atau bukan karena pengurus masjid. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan, itu sudah tahu dan sudah maha mengetahui terhadap apa yang manusia lakukan dan kadar kemampuan manusia. Terkadang apa yang menjadi keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Di saat kita ini berjalan apa yang menjadi keinginan kita, tapi orang dikei berhasil ya Allah. Karena Allah tahu. Allah tahu. Mungkin tidak keberhasilan itu adalah lebih baik bagi kita. Dan kita dituntut juga untuk taslim. Taslim selalu pasrah kepada hukum Allah. Engko nang ora berhasil ora gelem sembahyang. Wis prai aku sembahyang sakmene suwene tapi tujuan ngene gak dikei berhasil ya Allah, prai gak sholat. Nah, itu salah. Salah itu. Itu namanya nggak taslim. Jadi kita itu kan punya himmah, kemampuan yang tinggi, yang mana himmah itu bisa memunculkan diri kita diwujudkan di dalam kehidupan kita untuk selalu berharap kepada belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Dan himmah itu bisa dilakukan secara istiqomah. Bagaimana istiqomahnya? Dengan sebuah amalan. Amalan yang wirid, kalau orang-orang torekot, jadi punya wirid tertentu karena punya himmah kita, tujuan mereka di dalam bertorekot menggapai jalan Allah Subhanahu wa taala atau menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu puncaknya kepingin makrifat billah. Kepingin makrifat billah, makrifat khosoh. Tapi terkadang manusia itu belum sampai ke sana karena nggak ada guru yang menuntun. Akhirnya kendor semangat. Padahal kita harus ada guru, ada seorang mursyid yang membimbing manusia sampai ke sana. Di saat nggak ada bimbingan manusia, dia melakukan sendiri, merasa dirinya sudah benar. Akhirnya kalau sudah tercapai cita-citanya, dia selesai. Mari aku berhasil. Kulit gurung gak selesai, gak berhasil, dia mengumpat. Mas, gak bener ini. Ini Gusti Allah gak adil ini. Ini salah. Padahal kalau dalam dunia kewalian, himmah sabikoh itu adalah sebuah karomah. Sebuah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan ketekunan dan keistimewaan, keistiqomahan di dalam beribadah. Jadi kalau guru saya dulu menerangkan bahwa karomah itu kan ada macam-macam. Di antaranya ada 3. 1 karomah dohir. Karomah dohir, keistimewaan yang diberikan Allah yang bangsa dohir, sing ketok diwasimata. Ya, ini kalau ulama ahli istiqomah ya karomah. Tapi orang-orang yang istilahnya itu wong ora patek mampu masjid, jare wong Jawa ora tahu sembahyang, iku ya jenenge sihir. Contohnya apa? Ora cerdas dibacok, dan lain-lain, punya ilmu kebal dan lain-lain. Itu adalah karomah yang bosondoir. Tapi ada lagi yang karomah batiniah. Karomah batiniah itu adalah istiqomah kita. Himmah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika kita istiqomah di dalam melakukan amal ibadah, punya kemauan yang tinggi di dalam beribadah dengan tujuan kepengen makrifat billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan timbul sebuah rasa. Timbul rasa kepenak nek madhep nang Allah.
rasa gak enak nek gak eling karo Allah. Nah, contone kula kali panjenengan Cak Ning ya. Wong iku nek wis biasa kumpulan karo kanca, kumpulan karo wong, nek gak ono kancane sing biasa kumpulan nek gak enak. Iya, atiku kok gak enak ya. Kancaku sing biasa nek kene gak ono. Padahal kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nek kulino zikir kan dikancani dhewe mbak Allah. Ana jali suman dakaroni kata Rasul, kata Allah. Saya ini adalah teman duduknya orang yang mengingatku. Jadi kalau orang itu dikonconi karo Allah, ditemani Allah Subhanahu wa taala di dalam duduknya, apa yang menjadi keinginannya, insya Allah akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi kemauan ini loh iki bakal terwujud. Itu mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya himmah, punya kemauan yang tinggi di dalam beribadah, ditekuni, diistiqomai. Dan itu adalah sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ketiga, karomah yang ketiga itu adalah a'dzamul karomah. Karomah yang paling besar. Karomah yang paling besar. Apa itu? Husnul khotimah. Di saat akhir ajal kita semuanya diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harapan daripada semua manusia. Kita kepingin hidup dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Dunia baik, di akhirat nanti kita diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surganya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Cak Daning yang kami hormati, iki wis jam 5:50. Iya betul ya, Bu April ya. Halo? Sekarang jam 5 lebih 50 menit, 50 menit. Ustaz. Iya. Kira-kira ini Tapi ada ada tapi ada satu pertanyaan boleh dijawab ya Ustaz ya? monggo. Ini dari Cak Hadi, wonten Ampel. Cak Hadi matur nuwun ya, ada pertanyaan dari Cak Hadi. Bagaimana cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah? Lebih kusuk untuk melunakkan atau mengobati hati yang sakit karena urusan dunia. Ngaten mawon. Terus bunyi? Bisa diulang? Bagaimana cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah, lebih kusuk ya untuk melunakkan atau mengobati hati yang sakit karena urusan dunia. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang kusuk karena atau mengobati hati yang sakit ya? Nggih. Iki tawange tau loro ati ya. Ngeten nggih. Wong lara niku butuh obat. Nggih. Wong lara niku butuh obat. Hati itu kalau sudah sakit, ibaratnya wong iku nek lara dikai panganan yo gak enak. Awake panas. Dikai soto ya rasanya pahit. Ya kan? Jadi bagaimana bisa mencapai derajat kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia mampu? Ya sulit. Caranya apa? Tambani atine dhisik. Atine ditambani dhisik. Nek engko atine waras, kalau hatinya sudah sembuh, insya Allah akan timbul kekhusyuan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Lupakanlah apa yang sudah terjadi. Ikhlas ya? Ya, ikhlaskan saja apa yang terjadi. Kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah itu diingat terus nggak ada selesainya. Jadi nanti ini kan resep. Nah, prakteknya bagaimana prakteknya? Supaya kita ini bisa melupakan apa yang menjadi masalah kita, menjadikan sakit hati, itu adalah apa? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena masalah
yang menjadikan hati sakit itu adalah sebuah kegelapan jiwa, kegalauan jiwa. Contoh putus asa, ape kawin rasido, mau nikah nggak jadi, pacare dipek wong, akhirnya kan loro hati. Nah, di saat sudah sakit hati, manusia itu disuruh sholat nggak khusyuk, aku sembahyang nggak khusyuk aku. Apa lho aku kilingan karo iku wae. Nah, ini butuh yang namanya inabah. Inabah itu adalah mengeluarkan hati dari kegelapan dan kesamaran. Nah, caranya ya apa prakteknya? Ya sholat. Setelah sholat, istighfarlah yang banyak. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita beristighfar, memohon kepada Allah, perbanyaklah zikir, baca Quran, tambani hatine dhewe iki. Hatine ditambani. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana akan mendapatkan sebuah ketenangan jiwa. Kita berhasil dan mampu mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hati ini. Akhirnya apa? Timbule siji tawakal. Nah, tawakal menyerahkan kepada Allah. Napa tawakal itu as-siqatu bima indallah wal ya'su amma fi aidinas. Bersandar atau menyerahkan diri mengharap sesuatu ya apa yang pada Allah, tidak mengharapkan apa-apa yang ada dalam genggaman tangan manusia. Kita hanya berharap kepada Allah. Karena apa? Manusia itu terkadang memberikan harapan kepada orang lain, tetapi dia juga punya maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kon tak kayak ngene, tapi aku di tujuan ngene. Kon tak kayak duit, tapi meneh wayak tuh aku pilihin. Nah, ini sewu nih. Ya, kadang-kadang kan semacam itu. Nah, kalau kita hanya berharap, kita hanya berhenti kepada pilihan dan kemauan mereka, terkadang kalau nggak sesuai, ya ini gak tiga, akhirnya putus asa. Jadi loro hati. Stres. Makanya apa? Sandarkanlah kepada Allah. Semua yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah sebuah perantara. Jangan dijadikan pijakan terakhir, tapi ini adalah perantara kita untuk menghadap kepada Allah. Kira-kira ngoten nggih? Ya. Wonten pertanyaan maling ya? Ya, cukup itu saja karena waktunya juga tinggal sedikit ini Ustaz ya. Oh, nggih. Tapi yang pastinya ini pencerahan buat kita semua apa yang disampaikan tentang mengenal sikap. Ya, urusan semua, masalah semua yang kita terima, mungkin itu juga ujian kita ya. Ujian cobaan apapun itu ya, kembalilah bersikir kepada Allah, mengingat Allah, meminta pertolongan pada Allah bukan pada manusia. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ngaten. Oke, Ustaz, terima kasih banyak ya. Waktunya tinggal sedikit untuk Cahaya Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pencerahan buat kita semuanya. Oke, Ustaz, matur nuwun sekali lagi. Sami-sami. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Selalu menabur kebaikan-kebaikan untuk bersama umat muslim. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Ning, itu tadi sampai sudah mendengar Ustadz Ali Mahfudz Al-Burhani ya tentang mengenal kitab Al-Hikam. Ya, Cak Ning sampai saya kerana perempat RRI Surabaya perempat Suara Budaya Surabaya ya. Jam 6 kok Cak Ning asik lali sampai kerana wara-wara. Dan wara-wara ono Tanjung pada pagi Londong balap ya. Dengan Aprilia Putri saya kancani sampean sampai sangkrungono melalui 96,8 FM utawa melalui RRI digital.